semuanya. Oh iya ya, baju merah putih ya. Baru sadar. Tapi kita nggak ada janjian kan? Iya, kita nggak ada janjian. Aku tahu. Karena kita sama-sama ingat. Besok hari spesial. Oh iya, besok hari spesial. Kita ditonton teman-teman loh. Ayo kita sapa dulu teman-teman kita. Oke, kita sama-sama hitung bersama ya. 1, 2, 3. Shalom teman-teman. Apa kabar? Ya, kita doakan semua teman-teman yang ada di rumah selalu sehat dan semangat. Oke? Nah, teman-teman yang di rumah, lihat. Hari ini Lausu bersama dengan Nana, kita pakai seragam sama, merah putih. Nah, adik-adik, ada yang tahu spesial apa ini? Iya, benar sekali. Esok hari adalah hari kemerdekaan negeri kita ini. Kita bersyukur Tuhan memelihara negeri kita ini. Nana, adik-adik yang di rumah, tahu nggak? Ini HUT RI, HUT Indonesia yang keberapa nih? Oh, aku hitung dulu ya. Mungkin 73. Hah? 73? Benar, adik-adik di rumah? Iya, salah. Yang benar adalah 75 tahun. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita selama 75 tahun. Tuhan memimpin, Tuhan memelihara, Tuhan menyertai bangsa negeri kita. Biasanya hari yang spesial ini kita selalu ada acara perlombaan ya. Tapi karena kondisi seperti ini tidak memungkinkan, ya kita berdoa kepada Tuhan untuk Indonesia kita. Tapi sebelumnya, langsung mengajak adik-adik semuanya dan Nana, mari kita sama-sama memuji Tuhan dulu ya. Oke? Kita sama-sama menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita ucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Dan biarlah kita senantiasa memuji Tuhan dan hidup kita menyenangkan, buat Tuhan senang. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Memujimu selalu.
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Tentunya kita semuanya sehat bukan? Nah, walaupun semuanya di rumah saja, tapi kita bersyukur kita boleh tetap beribadah melalui video ini. Nah, sekarang Lausa mau bercerita. Sebelumnya Lausa mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, walaupun saat ini kami berada di rumah saja, kami tetap bersyukur, kami boleh tetap memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Berkati setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, di kota Damsyik tinggal seorang panglima kaya yang bernama Panglima Naaman. Panglima ini dia sangat dihormati oleh semua orang. Kenapa? Nah, ternyata panglima ini seorang panglima yang sangat hebat. Setiap kali dia pergi berperang, nah, Panglima Naaman ini pasti memenangkan peperangan. Dia bisa melawan semua musuh-musuhnya. Panglima ini juga tinggal di sebuah rumah yang sangat indah. Nah, Panglima ini juga punya banyak sekali pembantu. Namun, adik-adik tahu tidak? Panglima ini selalu kelihatan murung. Dia kelihatan sedih sekali. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Panglima Naaman ini dia kena sakit kusta. Adik-adik tahu tidak sakit kusta? Seluruh badannya itu penuh dengan borok-borok. Badannya itu akan gatal-gatal. Ya, setiap hari dia harus menggaruk seluruh badannya ini. Nah, Panglima Naaman merasa malu. Dia tahu dia itu adalah panglima yang hebat. Tapi dia merasa, kenapa saya harus terkena penyakit kusta? Nah, adik-adik, ternyata di rumahnya itu ada seorang gadis kecil. Nah, gadis kecil ini adalah gadis yang berasal dari negeri Israel. Gadis kecil ini dibawa dari Israel karena dia dijadikan sebagai tawanan. Nah, kemudian dia bekerja di rumah Naaman ini sebagai pelayan dari istri Naaman. Nah, gadis kecil ini merasa kasihan sekali kepada Panglima Naaman. Kemudian gadis kecil ini dia pergi menemui istri Naaman. Dia memberitahukan kepada istri Naaman bahwasanya di negerinya itu di Israel ada seorang nabi. Nabi ini bisa menyembuhkan sakit kusta dari Panglima Naaman ini. Dan istri Naaman pergi menemui Naaman dan menceritakan hal tersebut. Naaman kemudian segera mempersiapkan kereta kudanya dan mengajak beberapa pengawalnya untuk pergi ke negeri Israel. Nah, mereka pergi ke rumah nabi yang diceritakan oleh si gadis kecil ini. Nabi ini adalah Nabi Elisa. Sesampainya Panglima Naaman di rumah Nabi Elisa, nah, Nabi Elisa tidak keluar untuk menjumpai Panglima Naaman, tetapi dia menyuruh hambanya itu untuk menyampaikan pesan kepada Panglima Naaman. Hambanya ini menyampaikan kepada Panglima Naaman, menyuruh Panglima Naaman untuk pergi ke Sungai Yordan dan mandi sebanyak 7 kali. Saat mendengar itu, Panglima Naaman merasa kecewa. Dia berpikir, kenapa Nabi Elisa tidak langsung saja datang menemui dia, menaruh tangan ke atas tubuhnya dan berdoa kepada Allah Israel sehingga dia menjadi sembuh. Kenapa dia harus mandi di Sungai Yordan? Dia merasa air yang ada di Sungai Yordan itu kotor sekali. Namun pada saat itu pengawal dari Panglima Naaman ini berkata kepada Panglima Naaman, "Tuan, kenapa Tuan tidak mencoba
untuk mandi di sungai itu sebanyak 7 kali supaya Tuhan menjadi sembuh. Nah, setelah berpikir-pikir, baru Naaman mencoba untuk pergi ke sungai Yordan, dan di situ dia merendamkan tubuhnya sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Panglima Naaman merasa ada sesuatu yang terangkat dari tubuhnya, dan dia melihat seluruh tubuhnya menjadi bersih. Kulitnya menjadi mulus kembali. Saat itu Panglima Naaman merasa senang sekali. Dia langsung berdiri. Panglima Naaman mau pergi ke sungai Yordan. Kemudian dia turun ke sungai Yordan dan membenamkan dirinya sebanyak 7 kali. Saat itu Panglima Naaman merasa ada sesuatu yang terangkat dari tubuhnya. Saat dia melihat tubuhnya, seluruh tubuhnya sudah bersih putih. Tidak ada lagi penyakit kusta di tubuhnya. Panglima Naaman senang sekali. Dia tahu sekarang penyakitnya sudah sembuh. Dan sekarang Naaman tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa. Allah yang telah menyembuhkan penyakit. Sekarang Naaman percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa. Allah yang telah menyembuhkan penyakitnya. Setelah Panglima Naaman sembuh, apakah dia langsung pulang ke rumahnya? Tidak. Panglima Naaman segera pergi menemui Nabi Elisa. Pada saat itu, Nabi Elisa mau keluar untuk menemui Panglima Naaman. Kemudian Panglima Naaman berkata kepada Nabi Elisa, "Lihatlah, sekarang penyakitku sudah sembuh. Aku percaya bahwa Allah yang engkau sembah, dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang telah menyembuhkan penyakitku." Nah, pada saat itu Panglima Naaman mau memberikan hadiah kepada Nabi Elisa. Tetapi Nabi Elisa menolak semua pemberian dari Panglima Naaman. Karena Nabi Elisa tahu bahwa yang telah menyembuhkan dia adalah Allah. Nah, pada saat itu Panglima Naaman dia menjadi percaya kepada Allah Nabi Elisa, Allah bangsa Israel. Panglima Naaman dia pulang kembali ke rumahnya. Dia menceritakan kepada keluarganya, kepada semua orang yang ada di Damsyik, apa yang telah dia alami pada saat itu. Dan pada saat itu Panglima Naaman beserta seluruh keluarganya dan banyak orang menjadi percaya kepada Allah Israel. Jadi Tuhan bisa saja langsung menyembuhkan Panglima Naaman dari sakitnya. Tapi Tuhan mau Panglima Naaman untuk belajar taat. Nah, seperti yang kita ketahui ya adik-adik ya, saat sekarang ini dunia juga sedang dilanda oleh virus corona. Nah, kita juga harus belajar taat, yaitu tetap taat untuk di rumah saja. Tidak boleh pergi kemana-mana dulu. Kita tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan supaya virus corona ini segera berakhir. Nah, di rumah saja kita harus tetap bersuka cita. Kita bisa belajar di rumah, bisa membantu orang tua. Oke, adik-adik? Adik-adik, Lawson mau mengajak kita sama-sama untuk membaca ayat hafalan ya. Nah, kita membaca ayat hafalan dari Mazmur pasal 121 ayat 2. Mazmur pasal 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama yuk. Terima kasih ya Allah, Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kemurahan, mengasihi, memberkati, dan memimpin dan menuntun bangsa negara kami ini Tuhan. Di hari yang spesial ini Tuhan, kami datang bermohon kepada Engkau.
Memohon anugerah Allah yang besar, memohon kemurahan Tuhan, memohon kasih pengampunan Tuhan atas bangsa negara kami ini Tuhan. Di tengah-tengah krisis yang ada, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, maupun krisis politik yang sedang bergejolak ini, kami memohon belas kasihan-Mu, kami memohon campur tangan Allah yang kuasa untuk menolong kami, supaya adanya pemulihan terjadi di tengah-tengah bangsa negara kami ini, baik dalam segi kesehatan, ekonomi, ataupun politik. Biarlah bangsa negara ini hari demi hari semakin maju. Seluruh masyarakat Indonesia bisa hidup di dalam damai, hidup di dalam keamanan, dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk pemimpin bangsa, untuk presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan beri hikmat. Kami memohon Tuhan beri damai di dalam hati mereka. Biar setiap pemimpin-pemimpin kami bisa melayani bangsa negara kami penuh dengan ketulusan, penuh dengan kejujuran dan kebenaran. Dan biarlah setiap rakyat Indonesia biarlah mendapat pelayanan yang baik, pelayanan yang adil dan diberkati. Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan turut campur di tengah-tengah bangsa negara kami ini. Berkatilah seluruh tanah air ini Tuhan. Berkatilah seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan. Biarlah kami bisa segenap hati, segenap jiwa menjaga kemakmuran dan kesejahteraan bangsa negara kami ini. Di tengah-tengah kemajemukan suku, agama, dan ras, biarlah kami senantiasa hidup bersatu, hidup toleransi dan saling menghormati satu sama lain. Ya Tuhan, berkuasalah Engkau di atas bangsa Indonesia kami ini. Biarlah bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia penuh dengan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan 主祷文。我们在天上的父，愿人都祝父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai, dan kami seluruh guru sekolah minggu kami mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat dan salam merdeka untuk kita semua. Merdeka, merdeka dan merdeka selalu. Biarlah Indonesia penuh dengan karya Tuhan. Biarlah Indonesia kita penuh dengan anugerah Allah dan penuh dengan kemuliaan Allah. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita jumpa di minggu depan berikutnya. Shalom.